Bagian selanjutnya, kita akan menentukan KKM berdasarkan analisis pada suatu KD dengan mempertimbangkan 3 item tadi, yaitu intake, kompleksitas, dan daya dukung. Ibu langsung masuk di bagian itu saja, jadi beberapa bagian Ibu langkai ya. Nah, ini dia. Jadi, kalau dulu indikator, ini bisa diganti dengan rumusan KD. Nah, ditentukan di sini misalnya KD 3.1, 4.1, kemudian 2.1, 3.1, 3.2 dengan 4.2 dan seterusnya. Nah, nanti itu masing-masing ada KD-nya. Nah, nanti di sini ada nilai KKM-nya ya. Karena ini bicara rata-ratanya masing-masing, jadi kalau misalnya untuk KD 3.1 dan 4.1 cukup di ini dicari rata-ratanya berapa. Ini untuk satu KD ya, karena selalu berpasangan KI3 dengan KI4. Nah, nanti rata-rata dari ini kemudian nanti dicari keseluruhan, barulah diperoleh KKM. Nah, ini dia ya yang Ibu maksud. Jadi, untuk menafsirkan KKM, itu kembali kita selalu membahas 3 ya. Ini kalau untuk menggunakan skala. Nah, kalau di sini kebetulan ini yang pernah berlaku di KTSP, nanti disesuaikan saja dengan kurtilas. Ini rentangnya, kompleksitasnya tinggi ketika 50-64, kemudian sedang, kemudian rendah. Nah, kalau kita melihat pola yang agak berbeda itu, ya, ini laptopnya lowbat. Pola yang kita lihat itu kalau kita perhatikan kompleksitas dan daya mendetek itu warna arah ya. Jadi ketika dia rendah, angkanya rendah ya dia rendah. Tapi tidak demikian dengan kompleksitas. Ketika dia angka yang ditunjukkan tinggi, malah itu masuk dalam kategori rendah. Kira-kira mengapa demikian ya? Nah, ingat kembali tentang kompleksitas. Kompleksitas ini menyatakan tingkat kesulitan. Jadi kalau misalnya ada materi yang bisa dicapai dengan mudah, misalnya dalam suatu pemberian KD yang ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Ya, ini kan sumber bacaannya banyak. Nah, rata-rata siswa ini mampu mencapai di atas 80, bahkan bisa mencapai di atas 90. Nah, sehingga kompleksitasnya itu masuk dalam kategori rendah. Karena untuk mencapai nilai tinggi itu bisa diperoleh dengan upaya yang tidak besar ya. Nah, demikian pula sebaliknya, ketika materi tersebut hanya untuk mencapai rentang di nilai 50-64, ternyata itu amat sangat membutuhkan upaya, makanya masuk dalam kategori tinggi ya. Jadi ingat sekali lagi kata kunci kompleksitas itu ada kaitannya dengan tingkat kesukaran ya materi. Nah, beda dengan daya dukung dengan intake. Jadi angkanya ini sejalan dengan predikatnya. Jadi kalau misalnya rendah, dia juga akan menghasilkan nilai rendah. Nah, jadi misalnya dalam suatu KD kita menganalisis misalnya ini adalah nilai kompleksitasnya, ini daya dukungnya, kemudian ini adalah intake-nya. Nah, ini kemudian dibagi 3 dapatlah KKM untuk ini untuk contohnya indikator ya. Nah, kalau misalnya kita ubah menjadi KD, kalau berdasarkan file tadi, ya misalnya di sini kita menentukan misalnya apa ya, materi apa ini? Kita coba dulu ambil salah satu materi ya. Misalnya ini menjelaskan hakikat ilmu fisika ya. Atau coba deh ambil 32, menerapkan prinsip pengukuran ya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan pengukuran, kemudian ketelitian dan notasi ilmiah ya. Kita anggap itu masuk dalam kategori sedang ya. Jadi kalau misalnya tadi kita anggap dalam kategori sedang, ini Ibu ganti yang 3.2 dengan 4.2. Misalnya tadi kita memilih kompleksitasnya itu sedang,
Kemudian Ibu lengkapi saja langsung ya. Misalnya ini kompleksitasnya karena dia masuk kategori sedang, Ibu beri oh salah ya, bukan di sini tempatnya. Kita hapus dulu. Nah, kompleksitasnya misalnya 70. Daya dukungnya dilihat dari sarana prasarana lab bagus, 85 lah. Kemudian kita juga sebagai pengajarnya mampu memberikan materi yang baik, boleh 85 dikata 90 juga boleh. Misalnya tingkatan pencapaian siswanya kita anggaplah misalnya dia di 75. Ini masuk kategori sedang juga ya tadi. Sama untuk daya dukungnya misalnya fasilitas sekolahnya itu lengkap. Ini kita ganti tadi misalnya nih, taruh misalnya 88 ya, lumayan tinggi lah karena ini insya Allah bisa dikuasai oleh guru-guru fisika. Misalnya nih, ini hanya contoh saja ya, masing-masing 70. Nah, untuk mendapatkan ini khusus untuk KD 32 kita hapus dulu yang ini. Nah, ini dirata-ratakan jadi 7 aduh, lupa ambil pen. Ini untuk mendapatkan KKM di sini adalah 70 ditambah 88 ditambah dengan 75 per 3. Nah, nanti dicari hasilnya itu sama juga yang di bawah ya. Jadi cara yang sama. Nanti kalau sudah dapat 2 angka, ini dirata-ratakan ya dapatlah nanti KKM KD. Nah, kalau misalnya ada 11 KD ya 11 KD dicari rata-ratanya, nanti dapatlah KKM mapel berdasarkan jenjangnya. Berdasarkan jenjang. Jadi kalau misalnya fisika kelas 10 ya fisika kelas 10 ya. Demikian ya. Nah, ini kalau untuk menggunakan skala nilai ya. Nah, kalau misalnya skalanya angka, ini sama tadi ya. Jadi predikat yang paling tinggi angkanya pada kompleksitas itu akan berada pada rentang rendah ya. Nah, caranya itu sama. Daya dukung dan intik sama lagi. Semakin rendah predikatnya itu akan bersesuaian dengan predikat yang diberikan. Nah, cara menghitungnya, misalnya suatu KD tadi kita menggunakan angka tadi ya. Ini masing-masing 2 ya, berarti ini 2, 88 tadi masuk di mana dia? Untuk daya dukung, masuk 3 ya. Berarti ini 2, 3, ini juga 2. Ini 2, ini juga 3, 2. Nah, untuk mendapatkan ya ini sama. 2 ditambah 3 ditambah 2 per 3. Aduh. Jadi ini supaya bisa menghasilkan skala itu harus dikali dengan 100 ya. Jadi karena ini kalau misalnya semuanya kompleks itu adalah 3 ditambah 3 kalau misalnya nih semuanya 3, 3, 3 optimal berarti totalnya adalah 9. Makanya pembaginya adalah 9. Nanti dikali 100 ya, sama. Jadi nanti akan tetap menghasilkan dalam bentuk skala 100 ya. Nanti setelah dibagi 9 jangan lupa dikali 100. Mungkin itu ya cara penentuannya, nanti sisa disesuaikan formatnya untuk pembahasan terkait dengan KKM.